Itu Indah spesial Isra Mi'raj. Dan seperti janji saya sebelumnya, ini adalah kesempatan buat jamaah Islam Itu yang ada di rumah untuk bertanya kepada guru-guru kita. Udah kita pilih nih pertanyaan yang pertama dari @reza_ajaf5. Assalamualaikum Ustadz, saya bingung sama saudara saya. Saya sempat berdebat dengan saudara saya, katanya memperingati Isra Mi'raj itu bid'ah dan Rasul tidak memperingatinya. Sampai saya akhirnya dan saudara saya sekarang diam-diam karena beda pendapat. Sebaiknya bagaimana jika saya menghadapi perbedaan pendapat ini? Karena saya nggak mau jadi orang yang gampang membid'ahkan gitu. Saya nggak mau termasuk golongan orang-orang yang gampang membid'ahkan atau merasa paling benar. Mohon jawabannya Habib Nabil. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustazah. Kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini pertanyaan gampang-gampang susah. Jawabannya panjang tapi saya akan persingkat. Jadi begini. Hadirin wal hadirat, para ulama membagi bid'ah itu menjadi dua hal gitu ya. Pertama adalah bid'ah yang disepakati. Artinya apa? Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' ulama menyepakati bahwa itu adalah bid'ah. Ya, contohnya apa? Dalam bidang akidah misalnya, bid'ah yang disepakati itu misalnya menyampaikan bahwa ada Rasul ke-26. Baik namanya Mirza Ghulam Ahmad, namanya Lia Aminuddin atau siapapun. Kalau menyatakan bahwa ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW itu adalah bid'ah dalam sisi akidah. Dan dia kalau diyakini tidak mau bertobat keluar dari Islam. Ya. Kemudian berikutnya dari sisi akidah juga, rukun iman itu bukan 6. Tapi 7, yang ke-7 beriman kepada 12 imam. Itu juga adalah dari sisi akidah dan itu disepakati oleh ijma' tidak dibolehkan yang seperti itu. Dari sisi ibadah seperti apa? Ada yang menambahkan adzan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu menambahkan dengan asyhadu anna fulan waliullah misalnya. Ya, itu hal seperti itu bertentangan dengan ijma'. Maka itu disebut bid'ah. Ya. Kemudian dari sisi sholat ada yang menyatakan sholat fardu itu hanya 3 yang disebut sholat daim, yaitu sholat asar, sholat malam, ya isya, kemudian juga sholat duha. Karena hanya itu yang ada dalam Quran. Ya, ini juga adalah bid'ah yang disepakati dari sisi ibadah. Dari sisi Quran begitu juga yang menyatakan bahwa Quran itu misalnya sudah tidak relevan dan sebagainya. Nah hadirin wal hadirat, mana yang merupakan khilaf? Tadi yang pertama disepakati, yang kedua bid'ah yang berbeda pendapat para ulama. Yaitu seperti Isra Mi'raj, ya maulid. Kenapa? Karena itu wasilah, bukan usul dan bukan ijma' para ulama. Ada perbedaan pendapat. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa bahas panjang lebar tentang itu. Mari kita saling menghormati dalam hal-hal yang para ulama pun berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, artinya kalau kita memang kayak mengharapkan keberkahan dari apa yang kita lakukan, selama itu tidak menambah-nambahkan atau mengurangi akidah kita, keimanan kita nggak masalah ya Habib ya? Betul, sepanjang tidak bertentangan dengan ijma' tadi Ustazah. Jadi kalau misalnya kayak Isra Mi'raj itu kan dia tidak bertentangan dengan itu, karena itu wasilah. Tata cara kita. Sementara usulnya yaitu dengan membaca doa di dalam situ, salawat, semuanya ada di dalam syariah. Nah cuman caranya dengan Isra Mi'raj ya. Seperti misalnya menggunakan universitas itu cara. Zaman Rasul bid'ah. Adanya halakoh, itu enggak ada universitas. Jadi masuk gedung lantai 9 bid'ah, karena zaman Rasul nggak ada begitu ya. Betul. Habib, Masya Allah, tabarakallah. Nah itu artinya sudut pandang kita, janganlah kita ribut-ribut masalah itu selama kita memang saling menghormati. Saling menghormati selama kita memang mengimani Islam dan kita menjalankan sesuai dengan akidah-akidah, sesuai dengan ijma' ulama tadi ya. Baik, kalau begitu. Jazakallah khair. Jamaah. Aduh nggak berasa ya Ustadz Maulana ya, kita udah berada di penghujung acara, tapi sebelumnya Ustadz Syam boleh dipimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak kepada guru-guru kita yang sudah mengingatkan kita atas perayaan ya. Peringatan bukan perayaan tapi peringatan Isra Mi'raj. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menambah ketakwaan kita, keimanan kita dan juga membuat sholat kita menjadi semakin khusyuk lagi. Insya Allah. Dan jamaah Islam itu indah. Kita masih hidup dalam pandemi, jadi jangan lupa untuk tetap menjaga 3M, memakai masker selalu, mencuci tangan dengan sabun dan juga menjauhi kerumunan. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta tim Islam itu indah. Mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahasianya biar kita sesama pasangan bisa punya body goals nih. Nah, bagaimana cara Rasulullah dan istrinya Aisyah dalam menjaga penampilan dan keindahan tubuh mereka? Silakan Habib. Wahai anak cucu Adam, ketika kamu ingin memasuki masjid, ambillah pakaianmu yang bagus, yang rapi, yang bersih, dan gunakanlah perhiasanmu. Yakni maknanya adalah ketika kita masuk masjid, kita harus menggunakan yang terbaik. Yang dimaksud dengan berlebih-lebihan termasuk kekenyangan, akhirnya ibadahnya nggak khusyuk. Yang termasuk berlebih-lebihan termasuk daripada mungkin dia pelit, nggak bagi-bagi makanannya. Dan termasuk juga berlebih-lebihan ketika aromanya itu cuma dia doang yang suka gitu. Janganlah kalian mempertontonkan dan perhiasan keindahan tubuh seperti yang diperbuat oleh wanita jahiliyah dulu. Surat Al-Ahzab ayat ke-33. Jamaah, jangan lupa ya nonton program baru Pansos. Live setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8 malam hanya di Trans TV. Alhamdulillah. Kan banyak ada nasi sisa dibuang-buang Pak. Jadi ibu kumpulin. Kalau ibu kan nggak makan nggak apa-apa Pak. Penting anak-anak kenyang. Penting anak-anak kenyang.